Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk hadirat Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, glory bagi Allah yang maha tinggi. Glory, glory, haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan,
oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, memberikan korban syukur kami di hadapan Engkau pagi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, ketika 2-3 orang disatukan dalam nama-Mu, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan satu rancangan indah Tuhan siapkan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Di tempat kudus ini Tuhan boleh memanggil kita untuk memuji, memuliakan namanya. Satu rancangan indah pasti Tuhan siapkan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh indahnya kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh indahnya kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh indahnya kasih-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karya terbesar dalam hidup kita ketika Tuhan Yesus berkorbankan dirinya di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya yang kudus untuk keselamatan kita semua.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemuliaan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Mari nyatakan sama-sama. Angkat suaramu Tuhan. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sekali lagi dengan iman katakan, ku melihat perbuatan tangan-Mu, haleluya. Kau ajaib dan mulia Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pagi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang Tuhan rindukan atas hidup kita. Tuhan rindu kita setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu melihat anak-anaknya setia kepada Tuhan. Dan hati kita tetap bersandar pada Tuhan. Tidak bertaut kepada yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaannya, suka dan duka, sedih dan senang, kita mau senantiasa sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita akan nyatakan iman kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga memiliki Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, berlanjut ku dipegangnya, aku ini tak akan kemana. Makanya jangan terlupa supaya jiwa ini tidak binasa.
dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau deklarasikan iman kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari ikuti kata-kata saya. Aku bangga menjadi pengikut Kristus. Aku bangga menjadi pengikut Dalam Kristus. suka dan duka, Dalam suka dan duka, sedih dan senang, sedih dan senang, Dia selalu bersamaku. Dia selalu bersamaku. Dan rancangannya terbaik atasku. Dan rancangannya Beri kemuliaan bagi terbaik Tuhan. atasku. Mau selalu ikut Yesus. Mau selalu ikut Yesus. Mau selalu ikut Yesus. Mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Mau selalu ikut Yesus. Mau selalu ikut Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yes. Yes, luar biasa. Bapak Ibu mari semangat muji Tuhan. Amin. Siapa di sini percaya bahwa hanya dalam nama Tuhan kita ada pengharapan? Amin. Yang percaya boleh serukan Yesus bersama-sama. Yesus. Sekali lagi. Yesus. Satu kali lagi. Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian hanya di dalam namanya. Woo. Kita bersama-sama naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan adalah jalan satu-satunya. Firman terangi jalanku, Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang Tuhan. Hanya di dalam kuasa
kita. Bapak Ibu boleh duduk sejenak. Bernafas dulu boleh. Sudah luar biasa hari ini ya. Tenaganya keluar memuji Tuhan. Kita mau, sebelum kita masuk firman, kita mau naikkan satu pujian lagi. Bejanamu. Kita mau terus percaya bahwa kekuatan kita, ketenangan batin kita itu hanya kita temukan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Dan kita mau percaya segala pengharapan kita mau letakkan ke dalam Dia, Bapak Ibu. Dan dengan itu kita mau terus menjadi bejana untuk Dia bentuk, untuk menjadi kemuliaannya, hanya untuk kemuliaannya. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu, saya ajak bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal dengan sungguh-sungguh. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku,
seperti pujian ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi bejana-Mu Tuhan. Bejana yang boleh dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Bejana yang boleh dipenuhi dengan kasih cinta-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan yang urapi setiap kami. Tuhan yang penuhi setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus buat setiap kami mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Beri hikmat pengertian kepada setiap kami ya Roh Kudus. Beri kepada kami Tuhan, untuk boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan. Biarlah sepatah kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan ajari kami Tuhan, ajari hamba-Mu Tuhan, untuk boleh berbicara dalam bahasa yang sederhana dan boleh dimengerti karena anugerah-Mu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus atas setiap kami pagi hari ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, luar biasa pagi hari ini saya diminta oleh Bapak Pendeta Tri untuk menyampaikan satu kebenaran firman di mana di bulan Januari kemarin Bapak Ibu kita sudah belajar mengenai satu topik yaitu finish strong ya Bapak Ibu ya. Di bulan Januari persisnya di minggu ketiga kita belajar mengenai finish strong. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana supaya kita bisa mencapai garis akhir, finish strong itu. Oleh karena itu setiap kita harus memiliki kesehatan rohani yang luar biasa. Kesehatan rohani yang prima. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak akan bisa mencapai garis akhir kita ketika kerohanian kita mengalami kesakitan. Kita tidak bisa mencapai garis akhir pertandingan hidup kita ketika hidup kita tidak sehat secara rohani. Pagi hari ini satu topik bisa ditampilkan slide-nya. Pagi hari ini kita mau belajar sehat rohani ya Bapak Ibu. Sehat rohani kita mau belajar dari kitab 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 3 Yohanes pasal yang pertama, 3 Yohanes ayat yang pertama, ayat 1 sampai 3. Apakah sudah ada Bapak Ibu? Tim media bisa tampilkan ya. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 3. Ya, saya baca aja Bapak Ibu ya. Oh ya. 3 Yohanes ayat yang pertama, ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab
memang engkau hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat ini kalau kita lihat di slide selanjutnya, bahwa cerita ini mengisahkan kisah bahwa Yohanes yang seorang penatua itu memiliki teman yaitu yang bernama Gaius. Gaius ini adalah orang Kristen yang sangat setia, Bapak Ibu. Nah, Yohanes berdoa kepada Tuhan bahwa dalam doanya Yohanes menyampaikan bahwa biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna atas Yohanes. Karena apa? Pada Gaius. Karena Gaius ini Bapak Ibu adalah seorang Kristen yang setia. Seorang Kristen yang selalu menolong pemberitaan Injil Tuhan. Gaius adalah orang yang selalu menyediakan akomodasi. Jadi apapun yang dibutuhkan dalam pemberitaan Injil, dalam penyampaian firman, semuanya itu selalu disediakan oleh Gaius ini. Sehingga banyak orang mengatakan, Gaius ini hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Dan inilah yang membuat Bapak Ibu? Membuat Yohanes berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa biarlah Tuhan memberikan kesehatan secara prima kepada Gaius ini. Kesehatan tidak hanya kesehatan secara jasmani, tetapi lebih lagi Yohanes mengatakan biarlah Gaius tetap memiliki kesehatan secara rohani. Ini luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa setiap kita ini hidup di dalam pertandingan hidup. Jelas di dalam Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa hidup ini adalah pertandingan. Oleh karena itu ketika kita menjalani pertandingan itu, kondisi kita harus sehat. Ketika kondisi kita tidak sehat, Bapak Ibu, kita tidak akan dapat menyelesaikan pertandingan hidup kita. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu, ciri-ciri apa saja yang menjadi ciri-ciri rohani yang sakit. Bisa ditampilkan slide-nya, ciri-ciri rohani ketika seorang memiliki ciri-ciri rohani yang sakit, slide bisa ditampilkan. Ya, yang pertama Bapak Ibu, ciri seorang yang kehilangan atau yang memiliki sakit rohani adalah ketika orang itu mulai kehilangan fokusnya. Ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki fokusnya kepada Tuhan, dia akan mengalami suatu kesakitan secara rohani. Kalau kita lihat seperti Raja Salomo, bagaimana di awalnya dia betul-betul seorang yang takut Tuhan. Tetapi ketika perjalanan pertandingan hidupnya, Salomo jatuh Bapak Ibu. Salomo tidak lagi fokus kepada firman Tuhan. Tetapi Salomo fokus kepada hal-hal dunia. Kepada istrinya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang dialami oleh Raja Salomo. Ciri yang pertama Bapak Ibu ketika seorang mengalami sakit secara rohani adalah ketika dia kehilangan fokusnya. Dia tidak lagi fokus sama Tuhan. Yang kedua, ciri yang menjadi orang yang sakit rohani adalah ketika orang itu kehilangan prioritas. Prioritas di dalam hidup dia bukan lagi kepada Tuhan. Tetapi prioritas hidupnya itu ke dirinya sendiri. Ini ciri khas yang kedua. Ketika seseorang pelayan Tuhan yang marah kepada Tuhan, yang marah kepada hamba Tuhan. Ngapain aku pelayanan lagi? Ngapain aku ikut andil di dalam pelayanan ini? Dia marah. Dia tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Ngapain aku ada di sini? Ngapain aku di dalam pelayanan ini? Prioritasnya sudah menjadi prioritas diri sendiri. Inilah ciri orang yang sakit secara rohani. Ketika prioritasnya bukan lagi kepada Tuhan,
tetapi kepada diri sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang menjadi ciri rohani orang yang sakit? Yang ketiga adalah ketika orang itu kehilangan gairah. Gairah di sini apa Bapak Ibu? Gairah untuk beribadah. Gairah untuk bersekutu. Gairah untuk berdoa. Mari kita introspeksi diri kita Bapak Ibu. Apakah kita sudah mulai kehilangan gairah ini? Kalau kita sudah mulai, oh iya Tuhan, benar Tuhan, aku sudah mulai kehilangan gairah untuk membaca firman Tuhan. Hati-hati, cepat bertobat dan kembali. Amin Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan gairah untuk ke gereja, minggu ini enggak ke gereja dulu, keluargaku pada datang. Minggu depan ada pekerjaan dari RT, enggak ke gereja lagi. Hati-hati. Ketika kita tidak lagi memiliki gairah atau passion, semangat di dalam Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Itu adalah ciri yang ketiga ketika kita memiliki kerohanian yang sakit. Yang keempat ini yang luar biasa Bapak Ibu. Saya ketika mau membagikan mengenai komitmen, ciri rohani orang yang sakit itu adalah orang yang kehilangan komitmennya di dalam Tuhan. Komitmen di sini berbicara mengenai hubungannya kepada Tuhan. Ketika saya mau bagikan mengenai topik komitmen Bapak Ibu, di anak-anak youth di tempat ini, saya mungkin ya Dida mungkin masih ingat, atau anak-anak ini masih ingat, bahwa ketika saya mau menyampaikan soal komitmen, kelihatannya itu gampang kita ucapkan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mengatakan, oh aku mau komitmen sama Tuhan, aku mau komitmen dalam ibadah, dalam membaca firman Tuhan, aku mau komitmen. Di satu waktu Bapak Ibu, ini real terjadi, ketika saya mempersiapkan satu tema mengenai komitmen, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu kamar, saya mau ngetik judul komitmen ini, saya bilang Tuhan, aku mau buat khotbah topiknya komitmen. Di situ saya menangis sejadi-jadinya. Di kamar sendirian saya menangis, Tuhan, ini berat sekali. Seolah-olah ini gampang saya ucapkan, gampang saya ketik, komitmen, gampang Tuhan, gampang sekali. Tetapi ketika mulai mau melangkah lebih dalam, saya menangis sejadi-jadinya. Oh Tuhan, ini enggak segampang seperti yang kita ucapkan. Komitmen Bapak Ibu. Kita tahu di gereja ini, Ibu Tri selalu mengatakan di dalam doa pagi. Contoh ya Bapak Ibu. Komitmen Ibu Gembala kita mengajarkan ke jemaat untuk berdoa pagi jam berapa? Jam 4.30. Gampang enggak Ibu? Mungkin saya secara pribadi enak saya tarik selimut lagi. Tidur, lanjut tidur dan bermimpi. Gak gampang. Ketika badan kita lagi capek, 4.30 harus bangun. Komitmen. Komitmen saya sama Tuhan. Bukan komitmen saya kepada Ibu Gembala, bukan. Komitmen saya sama Tuhan, gampang gak kita lakukan? Kalau bukan Roh Kudus yang berikan kekuatan, kalau bukan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus yang memberikan kemampuan, itu pasti sangat berat kita lakukan Bapak Ibu. Kata komitmen. Saya pernah bagikan satu kisah, bisa next slide. Satu kisah dari suku Assam di India. Ini adalah seorang anak Tuhan. Dia adalah seorang Nokseng. Nokseng sendiri adalah awalnya bukan pengikut Tuhan. Dia dari suku Assam, penyembah berhala, penyembah dewa-dewa.
Satu ketika Tuhan hadir atas hidupnya dan dia menjadi seorang yang percaya Tuhan dan takut akan Tuhan. Nokseng memiliki satu istri dan dua anak. Saya pernah bagikan juga di gereja ini. Ketika kepala suku menangkap dia dan menginterogasi dia, kenapa engkau menjadi seorang Kristen? Di titik itu, kepala suku dan rakyat yang ada meminta Nokseng untuk meninggalkan komitmen Nokseng kepada Tuhan Yesus dan kembali kepada penyembahan berhala. Apa yang dilakukan oleh Nokseng? Dia mengatakan, I have decided to follow Jesus. Saya sudah memutuskan. Arti memutuskan apa Bapak Ibu? Komit. Saya sudah komitmen untuk mengikut Yesus apapun itu resikonya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kepala suku dan rakyatnya suku Asam Bapak Ibu? Kedua anaknya harus dibunuh di depan Nokseng dan istrinya. Ketika Nokseng mengatakan, saya tetap memutuskan ikut Yesus, kedua anaknya dibunuh. Yang selanjutnya ketika istrinya diambil di depan Nokseng, engkau harus pilih tinggalkan istrimu atau istrimu mati, dibunuh atau engkau kembali. Dia tetap katakan, salib di depanku, dunia di belakang. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tetap putuskan komitmennya. Di depan ada salib Tuhan. Dan dia memilih salib itu, kematian Tuhan yang ada di dalam hidupnya, yang menjadi komitmennya, membuat dia percaya dan dia tinggalkan dunia di belakangnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya mati di depan Nokseng. Yang ketiga Bapak Ibu, Nokseng sendiri. Ketika dia mau dibunuh, Nokseng diberikan pilihan. Ini kesempatan terakhir bagi kamu Nokseng. Kamu tinggalkan agamamu, kepercayaanmu, komitmenmu mengenai Kristus atau kau mati. Dia tetap pilih Tuhan Yesus. Satu komitmen yang luar biasa yang diputuskan oleh Nokseng di dalam hidupnya. Dia tetap putuskan mau apapun yang terjadi, bahkan orang yang terdekat sekalipun di dalam hidupku, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kisah ini sangat mendunia Bapak Ibu. Dia tidak pandang lagi keluarganya, dia tidak pandang. Satu yang dia pandang, dia bersyukur apa Bapak Ibu? Iman kedua anaknya tetap di dalam Tuhan. Iman istrinya tetap di dalam Tuhan. Dan dia bersyukur juga imannya tetap di dalam Tuhan. Kenapa Nokseng memiliki iman seperti ini? Ketika dia mengambil keputusan komitmen untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Karena dia juga memiliki hubungan kepada Tuhan Yesus. Hubungan yang intim kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat setiap keluarga ini menjadi keluarga yang luar biasa. Dan pada akhirnya di suku Asam inilah terjadi pertobatan besar. Kalau Bapak Ibu baca kisah suku Asam ini, ketika kepala suku melihat keluarga Nokseng ini begitu mempertahankan Tuhan Yesusnya daripada nyawanya, membuat hati kepala suku ini bertobat. Keluarga ini rela mati, kenapa sih? Kenapa? Ada apa sih sampai mau mati? Tuhan Yesus tetap di hidupnya.
Dan kalau kita baca, kepala sukunya bertobat terima Tuhan Yesus. Tidak hanya di situ, warga suku Asam juga bertobat ikut Tuhan Yesus. Karena ada apa? Ada komitmen, ada hubungan satu keluarga kepada Tuhan Yesus. Beri kemuliaan dulu dong untuk Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah ini menjadi pembelajaran untuk diri kita Bapak Ibu. Apapun itu keadaannya, apapun itu keadaannya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Itulah komitmen hidup kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu. Kenapa orang rindu untuk memiliki sehat secara rohani? Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, bagaimana Rasul Paulus itu menyelesaikan pertandingan hidupnya. Hidup ini adalah proses kan Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan hidupku sampai dengan garis akhirnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Untuk setiap orang percaya, untuk setiap kita bisa memiliki kerohanian yang sehat. Rasul Paulus mengajarkan apa Bapak Ibu? Rasul Paulus mengajarkan dua hal. Yang pertama adalah ketika setiap orang percaya melatih diri dan disiplin rohani. Itulah yang membuat setiap orang bisa menjadi sehat secara rohani. Rasul Paulus mengajarkan. Kita buka di 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus 9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan pertandingan hidupnya, bagaimana supaya setiap kita boleh memiliki kerohanian yang sehat. Ketika Rasul Paulus mengajarkan, dia melatih hidupnya, walaupun tidak enak, dia latih hidupnya. Sehingga apa? Di firman Tuhan 2 Timotius mengatakan, ketika dia sudah menyelesaikan, melatih hidupnya, dia dapat menyelesaikan pertandingan hidupnya. Amin Bapak Ibu. Satu hal, yang pertama adalah ketika kita melatih diri. Bagaimana supaya kita bisa sehat secara rohani? Ketika kita melatih diri kita di dalam hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu, 1 Timotius 4 ayat ke-8. 1 Timotius 4 ayat ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latih hidup kita, disiplin hidup kita. Banyak atlet mengatakan, mereka bisa berhasil menjadi seorang atlet top ketika mereka disiplin dan melatih diri. Michael Jordan, saya baru tahu Michael Jordan itu memasuk latihannya, kalau orang mau latihan berapa jam, dia latihan bagaimana sih 3 point, memasukkan bola, dia coba. Seorang legendaris basket, Michael Jordan, dia harus lewati latihan yang berat secara pribadi. Dia latih diri, sehingga dia bisa melewati setiap pertandingan dengan baik. Dua hal Bapak Ibu, bagaimana kita bisa dapat sehat secara rohani. Yaitu apa Bapak Ibu? Melatih diri dan disiplin rohani. Latih, disiplin. Melatih diri dan disiplin. Jangan hanya melatih, tetapi tidak disiplin Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan, latih diri kita dan disiplin. Next slide.
Nah, sekarang tadi kita sudah belajar bagaimana ciri orang-orang yang memiliki sakit di dalam rohani. Yang berikutnya di slide ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bagaimana ciri orang-orang yang sehat secara rohani. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3a. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3a. Ciri orang-orang yang memiliki, ya bisa ditampilkan ayatnya di media. Mazmur 42. Yuk kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat? Seorang Raja Daud mengatakan, bagaimana hidupnya memiliki lapar dan ciri yang pertama, kembali ke slide Bapak Ibu, kembali ke slide. Ciri pertama seorang yang memiliki rohani yang sehat, ketika orang itu memiliki lapar dan haus. Dia rindu beribadah. Dia rindu bersekutu di dalam Tuhan. Dia rindu di dalam pembacaan firman. Ada lapar dan haus akan Tuhan. Itulah ciri yang pertama. Kita selalu doakan jemaat di gereja jika Injil Kerajaan Satelit Manyaran ini terus memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu yang menjadi doa setiap kita. Setiap jemaat di gereja ini memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan. Jelas tadi di dalam kitab Mazmur 42. Yang kedua Bapak Ibu, ciri orang yang sehat secara rohani, ya 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22. 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22. Ya, firman Tuhan berkata demikian, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Yang kedua, ketika apa yang menjadi ciri seseorang itu memiliki rohani yang sehat? Ketika dia bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama tadi apa? Ada lapar dan haus. Yang selanjutnya, apa yang menjadi ciri orang yang memiliki kerohanian yang sehat? Ketika hidupnya bertumbuh. Kembali ke, ya, ketika hidupnya bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh itu apa Bapak Ibu? Indikatornya yang pertama kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan mengatakan ketika seseorang itu memiliki indikatornya adalah tandanya seseorang itu memiliki kebencian atau semakin peka terhadap dosa. Itu ciri ketika seseorang itu memiliki pertumbuhan iman. Ciri yang pertama itu adalah, next slide, ketika seseorang itu mudah peka, semakin peka, sudah semakin membenci dosa. Itu ciri ketika seseorang itu mulai ada pertumbuhan di dalam Tuhan. Ciri yang kedua apa Bapak Ibu? Ciri yang kedua adalah di dalam hidupnya, di dalam 1 Petrus tadi jelas dikatakan, ketika hidupnya mulai ada apa? Ketaatan di dalam kebenaran. Kebenaran di sini siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus sendiri, firman Tuhan sendiri. Bagaimana seorang yang memiliki pertumbuhan iman ketika dia mulai terus percaya, terus setia, taat kepada Tuhan Yesus. Terus setia dan taat di dalam pembacaan firman. Itulah ciri yang kedua, pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Yang ketiga firman Tuhan katakan,
di dalam 1 Petrus tadi, ketika seseorang itu memiliki kasih kepada sesama. Itulah ciri, 3 ciri daripada pertumbuhan iman Bapak Ibu. Yang pertama ketika kita semakin peka dan benci terhadap dosa. Yang kedua ketika kita semakin taat akan kebenaran Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga ketika kita memiliki kasih kepada sesama. Ini menjadi koreksi juga untuk hidup kita. Apakah hidup kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Ketika kita benci terhadap dosa, karakter kita, cara hidup kita yang lama, apakah masih kita hidupi atau masih sudah kita tinggal? Ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, apakah kita semakin setia, semakin taat di dalam kebenaran? Yang ketiga, apakah kita sudah memiliki kasih kepada sesama? Dengan apa Bapak Ibu? Mendoakan mereka, mengunjungi mereka, mengajak mereka bersama-sama di dalam satu persekutuan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya jemaat di gereja ini memiliki pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, ciri yang terakhir, ciri yang ketiga, ketika seseorang itu memiliki kerohanian yang sehat. Ciri yang ketiga apa Bapak Ibu? Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Bisa ditampilkan Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Iya. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang memiliki kesehatan secara rohani, dia akan menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Prosesnya setelah kita terus memiliki lapar dan haus, ada pertobatan di dalam Tuhan. Proses hidup kita mulai apa? Bertumbuh. Setelah bertumbuh di dalam Tuhan, proses hidupnya apa Bapak Ibu? Berbuah. Apa yang kita hasilkan? Firman Tuhan tadi jelas katakan, orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti ditanam di tepi aliran sungai. Kenapa enggak di tengah? Dia harus di tepi karena ada tanah dan di situ dia akarnya langsung terhubung kepada sumber kehidupan itu sendiri. Amin Bapak Ibu, sumber kehidupan adalah Tuhan Yesus. Ketika akarnya mencapai, kenapa dia ditanam bukan di tengah ladang, tetapi dia ditanam di tepi aliran. Ketika akarnya mencapai sumber kehidupan yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka pohon ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Firman Tuhan mengatakan, dia akan menghasilkan buah. Ketika apa? Ketika ada pertumbuhan rohani. Ketika ada pertumbuhan karakter, perubahan hidup, disitulah dia akan menghasilkan buah. Firman Tuhan katakan, buah apa yang kita hasilkan dari hidup kita? Firman Tuhan katakan di Matius 3 ayat yang ke-8, hendaklah setiap kita menghasilkan buah dari pertobatan kita. Amin Bapak Ibu. Setelah kita bertobat, apakah kita berbuah? Pertanyaan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 3, ketika kita bertobat, firman Tuhan rindukan supaya kita menghasilkan buah dari pertobatan kita.
Buah dari pertobatan kita apa Bapak Ibu? Ya kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita tinggalkan kesenangan kita di masa-masa yang lalu. Kita tinggalkan. Itulah buah daripada pertobatan. Yang kedua, buah apa yang harus kita hasilkan Bapak Ibu? Dalam Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23 jelas katakan, kita harus menghasilkan buah. Ada enggak kasih? Setelah kita percaya sama Tuhan, ada enggak sukacita? Ada enggak penguasaan diri? Ada enggak kesabaran? Apakah kita memiliki ramah kepada sesama? Ini ciri. Yang ketiga, bagaimana seseorang itu memiliki kerohanian yang sehat. Ketika dia menghasilkan buah pertobatan, ya bertobat dari masa lalunya, hidupnya. Yang kedua, cirinya apa Bapak Ibu? Dia menghasilkan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada sukacita. Ketika dia hadir di dalam komunitas, apakah dia menghadirkan sukacita? Apa dia menghadirkan kekacauan? Pertanyaan untuk kita. Ketika kita hadir di kantor yang baru, apakah kita menghasilkan ketakutan? Apakah kita menghasilkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Ketika kita dimanapun berada, Tuhan katakan hendaklah kita menjadi apa? Serupa dengan Tuhan Yesus, yang berarti setiap kita harus memancarkan kasih Tuhan. Setiap kita harus, bukan memancarkan, memantulkan kasih Tuhan. Setiap kita harus memantulkan damai sejahteranya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang menjadi buah daripada ciri rohani yang sehat. Yang ketiga Bapak Ibu, buah apa yang harus kita, ini terputus dari kitab Ibrani, sebetulnya adalah Ibrani 12 ayat yang ke-11, mungkin kalau Bapak Ibu catat. Yang ketiga, buah apa yang harus kita hasilkan adalah buah kebenaran. Buah kebenaran dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-11 itu jelas-jelas katakan bahwa hendaklah setiap kita itu menghasilkan buah kebenaran. Bukan buah kepalsuan. Amin Bapak Ibu. Tetapi setiap kita betul-betul murni menghasilkan buah kebenaran. Karena apa? Karena setiap kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kita sudah berbicara mengenai ciri-cirinya orang-orang yang memiliki sakit secara rohani itu seperti apa. Betul Bapak Ibu, ada 4 tadi cirinya. Saya rindu Bapak Ibu pahami, mengerti, ada 4 ciri ketika kita kehilangan fokus kita, ketika kita kehilangan prioritas kita, ketika kita kehilangan gairah kita, dan ketika kita kehilangan komitmen kita di dalam Tuhan. Ini adalah 4 ciri orang yang sakit secara rohani. Dan bagaimana supaya kita bisa sehat secara rohani? Ada 2 hal, yaitu kita melatih diri dan disiplin rohani. Dan selanjutnya Bapak Ibu juga belajar bagaimana orang-orang yang memiliki ciri sehat secara rohani, yaitu ketika hidupnya memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Yang selanjutnya ketika orang itu bertumbuh di dalam iman, bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan, tidak berhenti sampai bertumbuh. Yang selanjutnya ketika orang itu menghasilkan buah. Proses ini Bapak Ibu bukan hanya berhenti 1 kali. Ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, kita melangkah ke selanjutnya, kita memiliki pertumbuhan rohani dan berbuah. Berhenti, tidak Bapak Ibu. Proses ini tidak berhenti 1 kali. Proses ini terus menerus, berjalan terus menerus.
Sampai firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius, aku sudah selesai dan aku mau kembali kepada Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Proses hidup ini tidak hanya sekali, oh Tuhan saya sudah selesai, ini selesai, sudah bertumbuh dan sudah menghasilkan buah. Selesai Tuhan, sekarang aku merdeka. Hidup seenaknya. Tidak. Proses ini berjalan terus menerus. Rasul Paulus mengatakan ketika kita sudah menyelesaikan itu semua dan ketika kita mau kembali kepada Bapa di surga, disitulah kita selesai di dalam menjalani pertandingan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga rohani kita tetap sehat. Bagaimana kita menjaga rohani kita tetap sehat. Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Raja Daud mengatakan demikian Bapak Ibu. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan. Ketika Raja Daud, bisa ditampilkan dulu. Ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Daud dikejar oleh Raja Saul, dia berdoa demikian. Tuhan, hanya Engkaulah gunung batuku. Hanya Engkaulah Tuhan tempat keselamatanku, kota bentengku, sehingga aku tidak akan goyah. Bapak Ibu pasti sudah baca. Bagaimana Raja Daud dikejar habis-habisan oleh Raja Saul. Padahal dia adalah mantunya ya, kalau mantu. Dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Bahkan di satu ayat mengatakan Raja Daud harus berpura-pura menjadi orang gila. Dia berpura-pura menjadi orang gila. Bagaimana ketakutan yang dialami oleh Raja Daud ketika betul-betul di hadapan Raja Saul dilempar tombak. Bagaimana Daud dilempar. Dia memiliki rasa ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Ini raja loh, bukan prajurit loh yang mau bunuh. Bahkan anaknya sendiri Yonatan mengatakan, hati-hati engkau harus lari. Karena apa? Kamu mau dibunuh ayahku. Seorang raja itu punya otoritas, punya prajurit yang sekian banyak. Daud seorang. Bagaimana tidak takut Bapak? Jelas, kalau kita menjadi posisi Daud saat itu, saya sangat yakin kita akan mengalami depresi. Kita mengalami gangguan secara mental kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi apa? Yang Daud katakan di dalam Mazmur 62 tadi mengatakan, Tuhan sendiri adalah tempat keselamatanku. Tuhan sendiri adalah kota bentengku, gunung batuku, perlindunganku. Ketika dia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Daud Bapak Ibu? Yang memiliki ketenangan, yang membuat rohaninya menjadi sehat. Firman Tuhan katakan jelas sekali ketika Daud mengatakan doa, menyampaikan doa itu, dia menjadi tenang dan sehat. Jadi bagaimana kita menjaga rohani kita tetap sehat ketika kita mengalami hubungan kedekatan dan mengenal Tuhan Yesus Kristus seperti yang Daud ajarkan. Kita mendekat, datang kepada Tuhan, nempel sama Tuhan,
Itulah yang menjadi salah satu cara bagaimana supaya rohani kita. Tekanan boleh ada, pasti dalam hidup ini. Sakit penyakit, ya pasti ada. Ekonomi kurang, pasti ada. Tetapi ketika firman Tuhan katakan, ketika kita datang, mendekat, mengenal Dia. Tuhan, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah gunung batuku. Aku tidak akan takut. Amin. Di titik ini kita, ayo Bapak Ibu. Saya ketika membaca ini, saya disadarkan loh, apakah oh iya, seringkali setiap kita lupa akan firman ini. Ketika kita mengalami masalah, kita bukan datang kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, tapi kita cari orang lain, kita akan atasi sendiri. Hari ini kalau itu kita masih lakukan, mari Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati kita datang untuk bertobat kepada Tuhan. Datang bertobat. Ayo Tuhan, kembali. Ada firman Tuhan dari Mazmur 62. Melekat. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya, mungkin tim musik mungkin bisa naik ke depan Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjaga kerohanian kita. Dari Amsal 25 ayat yang ke-28. Amsal 25 ayat yang ke-28. Bisa ditampilkan Amsal 25 ayat ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, tim media. Yuk, kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Bagaimana cara supaya kita bisa menjaga kerohanian kita tetap sehat? Yang kedua, ketika kita bisa mengendalikan diri kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita mau percaya hidup kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan Yesus. Hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dua hal Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menjaga rohani kita tetap sehat. Yang pertama, ketika kita dekat dan mengenal Tuhan. Lebih dekat lagi, lebih dalam lagi kita dekat sama Tuhan. Yang kedua, dari Amsal 25 ayat 28 firman Tuhan berkata, hendaklah setiap kita dapat mengendalikan diri kita. Itulah dua cara bagaimana setiap kita bisa menjaga kerohanian kita dengan baik, dengan sehat. Amin Bapak Ibu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan ini. Saya rindu dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Setiap jemaat yang ada di gereja ini memiliki kesehatan rohani yang baik. Seperti apa yang dirindukan oleh Yohanes kepada Gaius saudaranya. Setiap jemaat di tempat ini memiliki kerohanian yang sehat dengan baik. Amin Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus Kristus. Yesus, ya tak
katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Lebih lagi katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oh, ajaib Kau Tuhan. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Selagi ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Engkau hadirkan hamba-Mu Bapak Agung menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan pagi ini boleh evaluasi dengan diri kami. Apakah kami memiliki rohani yang sehat ataupun sakit? Firman-Mu sudah disampaikan. Biar dengan penuh kerendahan hati dan kelembutan hati kami sadar kalau kami ada di posisi kami masih punya rohani kami yang tidak sehat, yang masih sakit. Pagi ini Tuhan, kami siap diubahkan. Kami siap untuk belajar lebih lagi. Mungkin kami kehilangan fokus kami, prioritas kami, gairah, komitmen itu masih ada dalam hidup kami. Itu ciri orang yang punya rohani yang sakit. Dan pagi ini dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan untuk kami mau Tuhan berubah supaya kami boleh memiliki rohani yang sehat. Memiliki lapar dan haus akan Engkau. Iman yang bertumbuh dan hidup yang berbuah. Kami percaya Tuhan, itu tidak sulit kalau kami mau. Yang sulit itu adalah kehendak kami sendiri yang masih mengikuti kedagingan kami. Kami tidak melihat firman-Mu. Kadang kami meremehkan firman-Mu. Atau kadang kami melawan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Pagi ini kami percaya Engkau pakai hamba-Mu berbicara. Bukan secara kebetulan. Sungguh ini dari Tuhan. Di mana Engkau sayang umat-Mu. Engkau sayang jemaat-Mu di JKI Injil Kerajaan Satelit Manyara. Supaya mereka memiliki rancangan Tuhan.
memiliki hidup rohani yang sehat. Bukan untuk kepentingan kami, tapi juga untuk kepentingan Tuhan. Kami tahu ketika kami punya rohani yang sehat, orang akan melihat Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak jadi batu sandungan lagi. Kami tidak jadi batu sandungan lagi. Kami tidak mau pekerjaan iblis menguasai kami. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami ingin memiliki rohani yang sehat. Kami ingin memiliki rohani yang sehat. Kami ingin memiliki rohani yang sehat. Dengan kekuatan kami tidak bisa. Hanya kekuatan Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus hanya ingin kami memilih ikut aku atau ikut kedagingan. Dan biarlah setiap kami yang hadir boleh memutuskan yang tepat dan benar. Kami ingin ikut Engkau Roh Kudus. Karena Engkau satu-satunya yang Tuhan utus untuk memimpin kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami jemaat-Mu yang hadir, Engkau berbicara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan hatimu. Jangan diam, berbicara kepada Tuhan. Tuhan juga sadar tahu kita ini lemah. Tapi kita tidak boleh alasan kelemahan itu kita nggak bisa melakukan firman Tuhan. Kita nggak bisa punya rohani yang sehat. Tuhan akan menolong kita kalau kita mau. Kalau kita mau. Kalau kita mau, Dia akan tolong. Biarlah pagi hari ini, Dia mendengar setiap jawaban. Kau mau punya rohani yang sehat? Belajar seperti yang sudah kita dengar. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Urapi berkati hamba-Mu Bapak Agung yang sudah menyampaikan. Engkau pakai terus hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Hikmat-Mu, pengurapan-Mu turun terus. Untuk mengajari setiap orang-orang di sekitarnya. Anggota MPP-nya dan jemaat-Mu juga. Supaya kami diberkati dan kami tahu kebenaran itu lewat hamba-Mu dan kami boleh menghidupinya. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu terus dilimpahkan kesehatan, kekuatan buat Pak Agung dan keluarga. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu diberkati, choir diberkati, PL singer, musik diberkati. Ya, saya juga diberkati ya. Hari ini Pak Tri pelayanan menyampaikan firman di Holy Stadium ya, pagi dan sore. Judulnya apa? Memulai pertandingan. Jangan jadi penonton. Saya buat itu flyernya di grup WA ya. Kalau Bapak Ibu mau hadir nanti sore, kalau tidak streaming juga enggak masalah ya. Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Terima kasih Pak Agung untuk firman Tuhannya yang sangat memberkati. Saya mau sampaikan beberapa hal ya sebelum kita memberikan persembahan dan kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, pengumuman yang di gereja yang biasa kita dengar, yang kita lihat, itu akan ditayangkan sebelum mulai ibadah gitu ya. Karena ada beberapa yang tanya. Jadi sebelum ibadah itu sudah ditayangkan ya Pak Heru dan tim multimedia. Bukannya enggak ada. Dan setelah ibadah itu ya, ada pengumuman-pengumuman yang itu sifatnya rutin ya.
Jadi setiap kegiatan kita sepanjang minggu ada doa pagi ya, jam 4.30 sampai jam 5.10. Ini sudah berlangsung 3 tahun ya. 3 tahun yang lampau Tuhan berbicara kuat di hati saya. Saya sebagai hambanya, saya mau taat Bapak Ibu. Ya, saya tahu buat saya ini satu hal perintah yang sungguh-sungguh benar. Bukan karena bukan karena keinginan saya. Saya tahu ini sangat benar. Dan itu Alkitabiah Bapak Ibu, saya yakin gitu ya. Jadi makanya karena saya ini sebagai ibu gembala, saya juga yang membawai semua 13 divisi, masih dipercayai oleh Bapak Ibu semua. Jadi saya ingin lakukan yang terbaik ya. Jadi Bapak Ibu, setiap hari itu saya belajar. Saya belajar tentang divisi WL Singer. Saya lihat di buku-buku, saya lihat khotbah-khotbah. Saya belajar Bapak Ibu. Bagaimana jadi WL yang baik, yang singer. Musik saya sedikit ya, tidak 100%. Ya, karena waktu dan sangat terbatas yang saya miliki. Tapi saya puaskan dengan saya belajar WL. Saya juga mau di-upgrade gitu ya, supaya saya tahu tentang DK yang baik gimana gitu ya. Dan saya mengamati, saya pelajari, jadi keuangan, juga choir, sekolah minggu, youth, ya saya pelajari semua. Saya nggak cuma diem, perintah, enggak Bapak Ibu, saya belajar. Ya, dari setiap apa yang Tuhan percayai gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali, terima kasih buat Bapak Ibu yang setia melayani ya di tempat ini. Kita tahu seperti yang tadi Pak Agung sampaikan tentang komitmen. Dari pelajaran semuanya bagus, luar biasa, jangan sampai kita jadi punya rohani yang sakit ya. Coba ngomong sebelahnya, kamu harus punya rohani yang sehat ya. Sehat-sehat, dipegang tangannya sehat-sehat, roh yang sehat gitu ya. Jangan sakit gitu. Gak enak Bapak Ibu ya, hidup cuma sekali, gak punya rohani yang sehat, menderita bumi dan langit dan masuk neraka. Aduh, jangan mau punya tujuan seperti itu ya. Tapi harus kita punya rohani yang sehat ya. Sakit jasmani aja udah menderita loh. Ya, kalau saya dengar-dengar di rumah sakit gak bisa ini, aduh ngeri gitu loh. Saya juga belajar tentang orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang ngeri-ngeri gitu ya. Itu baru sejarah jasmani Bapak Ibu ya. Yang rohani itu lebih ngeri lagi loh Bapak Ibu. Menurut saya itu penyakit rohani lebih ngeri daripada penyakit jasmani. Jasmani kita mati jadi tanah. Tapi rohani kita kalau sakit mati masuk neraka. Aduh ngerti. Neraka selama-lamanya ya. Bu Sama, Bu Eni. Kalau tubuh jasmani sakit mati jadi tanah. Wes selesai. Tapi mati rohani sakit buat kita. Mati kan ujungnya mati toh. Cuma 2 surga neraka. Mau masuk neraka silakan. Saya enggak mau. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Makanya miliki roh yang sehat. Kalau diajak doa, ayo doa ya. Kalau diajak ibadah, ayo ibadah. Dia semangat baca Alkitab, ayo baca Alkitab ya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya 3 tahun ini ya, saya sangat diberkati ya dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya ya. Untuk kita punya rohani yang sehat, saya menikmati hidup ini dan saya sungguh-sungguh ingin menikmati hidup ini ya. Dan untuk minggu kita tetap akan ada doa Kamis malam. Minggu ini, minggu depan, lebarannya itu hari Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu ya lebaran, Kamis kita tetap doa, minggu depan kita tidak akan libur ya. Kita akan doa ya. Ya doa pagi juga dan doa Kamis malam ya. Untuk minggu depan itu minggu ketiga ya. Minggu ketiga divisinya WL Singer, DK, Kaleb, Diakonia, Media, Tamborin, misi sekolah. Putri, aku bosen nih dengar Putri pengumuman itu terus. Enggak apa-apa, Bapak Ibu bosen.
Tapi Tuhan saya nggak bosan. Itu aja karena saya melayani dia gitu ya. Saya hanya jadi alatnya Bapak Ibu ya. Menyampaikan apa yang, karena kita kalau memiliki rohani yang sehat, kita harus disiplin tadi ya. Harus disiplin. Saya nggak ngajari Bapak Ibu untuk berbuat dosa. Kita doa ya setiap Kamis ya. Setahun saya lalui, saya suka dengan Pak Kris, Bu Sarah itu, Pak Agung, Bu Mika, Inyo, yang setia dan teman-teman lain, Bu Untung, gitu. Sering kita berlewati ya, dan luar biasa. Nah ini saya mengajak karena Bapak Ibu masih mempercayai saya untuk membawai divisi, saya ajak setiap Kamis untuk, saya ini cuma penyambung perintahnya Tuhan aja ya, alat gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa hadir, dan ini bukan hanya untuk koordinator tapi semua jemaat juga boleh kalau ada waktu, kesempatan untuk doa Kamis ya, yang petugasnya divisi itu. Divisi lain yang enggak tugas mau datang juga boleh ya. Ini tidak dilarang, berdoa kok dilarang ya, tidak ya. Tapi saya berharap namanya komitmen ya. Saya belajar tentang komitmen diuji. Habis ini Bapak Ibu siap-siap mengalami pengujian. Ngomong, siap-siap ya, jangan sampai lemah ngadepin ujian komitmen tadi ya, seperti yang disampaikan Pak Agung ya. Itu ada ujiannya loh. Saya dengar firman Tuhan, tapi enggak apa-apa. Tandanya tuh Tuhan tuh sayang dengan kita. Tuhan juga ingin dong melihat bukti kita. Oh kita nih sudah dengar firman, dihidupi enggak? Jangan cuma dengar terus keluar, enggak menghidupi. Tadi khotbahnya apa? Ora mudeng. Aduh sedih ya Tuhan ya. Ya paling enggak komitmen. Ujian saya dulu pernah waktu gereja kita hampir pecah. Tahun 2016 itu ujian yang paling mengerikan Bapak Ibu. Paling mengerikan. Ya. Gereja CKI, sekolah terang bangsa. Waduh, kalau ada di dalamnya itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ujian komitmen saya di situ. Hampir saja saya, ya hampir lah, nyaris. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus ingatkan saya. Komitmen itu harganya mahal. Komitmen itu harganya mahal. Jadi ini buat saya pribadi tadi ketika Pak Agung sampaikan, saya langsung dalam hati saya juga mau menangis ya. Saya ingat tentang komitmen itu ya. Buat saya pribadi komitmen itu harganya mahal. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika ketika kami kumpul beberapa pemimpin sekolah, dia berkata, Miss Olga, why you not going cari other sekolah lain? Tanya nih, kenapa? Kenapa kalian masih stay? Ini sudah goncang kondisinya. Kenapa masih stay? Saya berkata, Pak, ini ada translate-nya ya, orang Amerika tanya sama saya, dia seorang pemimpin, translate-nya Pak Stefanus. Pak Stefanus, ketika beliau tanya saya, ini jawaban saya. Kenapa saya masih stay dalam kondisi goncang, dalam kondisi yang tidak menentu? Saya bilang, satu, komitmen itu mahal harganya. Semahal harga Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Gereja ini mau turun kayak apapun, sekolah keadaannya kondisi buruk, saya tetap di situ. Karena apa? Di awal 2007, saya itu tidak mau jadi guru terang bangsa. Tidak mau. Saya ingin full di gereja ini. Saya pikir nanti akan tersita waktu mikirin sekolah. Tuhan tidak. Pak Yos, Pak Tri, minta mah daftar jadi guru terang bangsa. No. Saya sering kali cerita itu namanya komitmen. Ketika saya terima telepon, saya berkata, dari pemimpin saya, datang bantu kami. Saya bilang, iya, mulutnya iya, tapi hatinya no.
Bapak Ibu. Saya ingat peristiwa itu. Itulah arti komitmen yang saya pelajari. Ketika itu saya tutup telepon, masih pakai telepon bukan HP, telepon rumah. Saya masuk kamar dan ada suara. Seringkali Tuhan ngomong audible. Olga, yang minta itu bukan Pak Petrus Ageng, yang minta bukan Pak Yos, yang minta bukan Pak Triwaryanto, tapi aku yang minta. Kaget saya. Langsung saya tersungkur Bapak Ibu. Tersungkur saya minta ampun. Dan disitulah terjadi yang namanya komitmen. Tuhan, aku mau. Karena ini perintah. Sejak 2007 di bulan Maret sampai sekarang 2026. Tidak pernah ucapan saya berkata, aku resign dalam kondisi yang tidak baik-baik. Aku mau resign, tidak pernah. Tidak pernah. Tuhan jadi saksinya. Roh Kudus ada di tempat ini jadi saksinya. Disitulah seperti begitu. Komitmen, saya bilang mahal. Semahal harga darahnya Tuhan Yesus. Kalau saya tidak komitmen, apapun yang Tuhan percayai Bapak Ibu, itu seperti saya sedang merendahkan darah Yesus yang sedang berkorban. Itulah konsep masuk di pikiran saya. Arti komitmen. Saya buktikan 20 tahun. Tidak pernah mulut saya berkata. Dalam kondisi yang lagi naik, oke. Tapi ketika 2016 terjadi goncangan badai untuk sekolah. Beberapa tawaran-tawaran. Saya bilang enggak. Saya nangis. Tuhan 2007 engkau suruh aku diterang. Bukan mau saya loh. Tapi Tuhan, aku tidak mau. Itu seperti komitmen suami istri. Tanya Pak Tri, Pak Tri masih hidup. Sejak saya menikah dengan beliau, saya tahu 6 bulan saya bergumul. Ada 3 orang dekat di saya. Tidak. Dan Pak Tri adalah suami pilihan saya. Dan di situ, di pernikahan saya komitmen dengan Tuhan. Dan tidak pernah saya ngomong ketika saya masalah dengan Pak Tri, cerai. Tidak pernah. Tuhan jadi saksinya. Roh Kudus ada saksinya. Betapa mahal komitmen itu seharga darah Tuhan Yesus. Seharga darah Tuhan Yesus. Memang betul Pak Agung, gampang untuk diucapkan, tapi susah untuk diterapkan. Saya mengalami goncangan dalam pernikahan, tapi tidak pernah keluar satu kata pun dari awal pernikahan saya sampai 2026 minggu ini ngomong kata pisah, cerai. Tidak pernah, never, never, never. Karena saya tahu dan saya berkata, kalau Pak Tri dipanggil pulang dulu, saya tidak akan menikah lagi sampai saya ketemu Tuhan. Saya menghargai yang namanya komitmen dengan suami saya sampai saya mati. Tidak. Sudah menjadi komitmen. Saya ngomong,
dipanggil pulang, saya tidak akan menikah. Saya menghargai komitmen panggilan Tuhan di awal pernikahan saya. Sampai sekarang. Karena hubungan suami istri itu adalah hubungan seperti Kristus dengan jemaat. Jangan hianati pernikahanmu. Itu komitmen mahal. Kalau saudara nggak ngalami mahal, tapi belum benar-benar merasuk di roh kamu, kamu nggak ngerti arti komitmen. Makanya ketika saya doa pagi 3 tahun, saya pimpin ujian, teman-teman jadi saya suka sekali. Ini komitmen mahal harganya. Komitmen tidak bisa dibeli dengan apapun, dengan uang, apalagi perasaan tersinggung, murah banget. Itu etika rendah. Kalau orang Kristen tidak punya komitmen lagi, hanya gara-gara tersinggung, gara-gara kepahitan, itu etikanya rendah, Bapak Ibu. Jangan. Saya sering kali ngundang doa pagi. Saya suka komitmen. Karena saya menghargai. Tidak banyak orang yang respon, tidak apa-apa. Yang penting dia merespon. Dia suka. Komitmen itu mahal. Jangan kita main-main lagi ya dengan komitmen. Pak Agung sudah sampaikan luar biasa. Hidupi masuk. Kita harus jadi orang yang kuat. Ya, jangan jadi orang yang memiliki etika rendah. Komitmen tidak bisa dibeli. Komitmen saya di gereja ini, di sekolah tidak akan mungkin bergeser. Tidak mau saya bergeser sedikit, tidak mau. Sudah. Goncangan akan diuji, saya sudah lewati ujian itu Bapak Ibu. Ujian yang berat saya sudah lewati. Dan Tuhan itu memang hidup. Jami, keren. Dia benar-benar menghargai orang yang berkomitmen. Amin. Biar pagi ini sekedar tambahan. Gak tahu hati saya berkobar-kobar. Saya ingin bagikan. Karena saya sudah menghidupi. Bukan kesombongan, bukan. Roh Kudus loh yang mampukan. Karena saya mau. Saya selalu berkata, yes. Saya tidak pernah menolak apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun berat, sekalipun tidak sesuai dengan perasaan saya. Saya harus tanggalkan perasaan di bawah Roh Kudus. Saya ingin tinggikan dia. Dan saya ingin tunduk dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Biarlah juga sikap kita memberi sikap yang penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi itu saja teman. Doakan kita sudah terbentuk untuk panitia Jumat Agung dan acara Paskah. Minggu lalu semua koordinator sudah kita meeting dan sudah ada hasil yang baik. Satu, kita tetap akan visi misi kita menjangkau jiwa-jiwa. Ya, menjangkau jiwa-jiwa. Nanti akan ada disampaikan lagi beberapa divisi yang akan perform, nanti akan menghubungi bagian acara atau Pak Gunawan yang dipercayai sebagai koordinator. Ya. Terima kasih, saya sangat diberkati juga kepanitiaan Bu Yanita yang sangat luar biasa. Saya diberkati. Terima kasih, thank you so much. Biar Tuhan terus pakai Ibu dan semua tim yang ada. Terima kasih, terima kasih. Yuk, kita sama-sama akan memberikan persembahan. Bapak Ibu ada pengumumannya ada yang enggak ada. Jadi kalau mau lihat pengumuman sebelum ibadah sudah ditayangkan dan nanti setelah ibadah boleh duduk, bisa akan ditayangkan lagi untuk pengumuman yang rutin ya. Doa Kamis, doa pagi, ibadah Yud dan lain sebagainya. Ya, oke, kita akan berikan persembahan kita. Nanti Pak Agung akan berdoa persembahan dan juga doa berkat Pak Agung ya untuk kita
Mari Bapak Ibu kita mau berikan yang terbaik. Sudah ada lagu yang akan dipersiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami perhadapkan persembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan yang berkati persembahan ini Tuhan, biarlah melalui persembahan ini Tuhan boleh digunakan untuk boleh memberitakan Injil-Mu kepada tempat dimanapun berada Tuhan. Dan kami percaya biarlah Tuhan, pekerjaan Tuhan terus berjalan kemana, ke segala arah. Dan biarlah kami rindukan banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Dan menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas setiap hidup mereka. Dan pagi hari ini Tuhan yang berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini yang sudah memberikan persembahan yang terbaik Tuhan berkati. Kau pakai hidup mereka menjadi lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan persembahan ini kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau terima berkat yang terbaik yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Kasih sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus selalu bersama setiap kami. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Sehingga kami boleh menyelesaikan pertandingan hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Finish strong, finish well, dan finish clean. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dipermuliakanlah nama-Mu atas seluruh hidup kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, mau selalu ikut Yesus, mau selalu ikut Yesus, mau selalu ikut Yesus, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, selalu bersamaku, amin, amin. Dalam suka dan duka, sedih dan senang,